Nah, pastilah setiap putusan menjelang detik-detik akhir pada pilkada atau pilpres pasti akan ada yang menerima dan bahkan ada yang tidak terima. Ya seperti halnya pada pilpres yang lalu juga banyak yang tidak terima, tetapi kita harus dipaksa menerima putusan MK. Dan saat ini pun ketika ada putusan MK merubah itu setidaknya syarat usia cagup dan cawagup minimal 30 tahun pada saat penetapan, dan juga diubahnya syarat threshold untuk mengusung calon kepala daerah pada pilkada serentak besok. Pasti juga ada yang senang menerimanya dan juga ada yang pasti kecewa. Terlebih pada saat yang lalu ya, ketika ada putusan MK tentang syarat threshold yang turun 7,5 dari yang sebelumnya 20%, itu bahkan banyak yang gembira, termasuk juga masyarakat Indonesia sangat gembira. Karena apa? Karena pilkada besok tidak ada kotak kosong lah intinya. Tetapi ketika syarat 20% thresholdnya, situ sudah dipastikan banyak kotak kosong. Masyarakat gembira menerima dan tiba-tiba balik DPR langsung menggelar rapat seketika itu, dan bahkan juga besok langsung diparipurnakan. Ini menurut saya sudah lucu sekali ya, sudah lucu, aneh bin ajaib. Untunglah masyarakat sadar, rakyat sadar, dan akhirnya masyarakat turun ke jalan menggelar aksi di depan gedung DPR dan bahkan juga serempak di berbagai kota. Nah, karena masyarakat itulah ya, akhirnya DPR RI menerima putusan MK. Dan bahkan sudah bisa dipastikan ya, Kaesang walaupun sudah mengurus SK, belum pernah dipidana untuk maju di Pilgub Jateng. Akhirnya pun kandas di tengah jalan. Artinya Kaesang sudah tidak bisa maju dan PDIP bisa mencalonkan, yaitu kader-kader terbaiknya pada pilkada serentak. Bayangkan loh, ada 12 partai ikut di koalisi Indonesia Maju. Bayangkan, ini apa coba? Demokrasi macam apa? Semuanya berbondong-bondong ke koalisi Indonesia Maju. Bayangkan loh, hanya PDIP saja menurut saya yang tidak gabung dan mempunyai idealisme tinggi. Tidak gabung. Bayangkan kalau semuanya gabung. Ini pasti juga sangat lucu sekali ya. Kemungkinan pilkada 2024 kalau semuanya bergabung ke koalisi Indonesia Maju. Untung saja MK langsung cepat menanggapi fenomena ini dan setidaknya memutuskanlah dari syarat yang sebelumnya PDIP terganjal dengan syarat threshold, akhirnya diturunkan 7,5% syarat threshold. Menurut saya sangat keren sekali putusan MK, dan masyarakat juga harus mengawal. Seharusnya ketika MK memutuskan, seharusnya pemerintah dan juga DPR harus menerima dan mengikuti aturan MK, terutama ya KPU. KPU itu harus menerima putusan MK bagaimanapun, tidak usah rapat dengan DPR lah, pemerintah lah, dan lain sebagainya. Harus taat kepada Mahkamah Konstitusi, seharusnya seperti itu. Bahkan juga dikomentari oleh Husnul Khotimah dan Ceboker dengan bodohnya percaya semua kegaduhan ini bukan demi Kaesang dan Jokowi nggak tahu apa-apa, atau mungkin mereka sengaja jadi bodoh cuma demi bisa menjilat rezim. Kaesang sudah harus SK belum pernah dipidana untuk maju Pilgub Jateng. Wow, sangat keren ya. Padahal Kaesang dan istrinya saat ini berada di Amerika, tetapi bisa mengurus SK ya. Sungguh keren sekali, anak dari sang raja ya. Nah, kalau kita melihat rujukan dari berita di sini, misalnya Kaesang tak bisa maju pilgub pakai putusan MK, begini penjelasannya. Nah, saya juga penasaran sih penjelasannya seperti apa. Penetapannya itu juga kapan? Penetapan oleh KPU. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang, dipastikan tak bisa maju pilgub Jawa Tengah. Kaesang sebelumnya dikabarkan sudah mengurus surat belum pernah dipidana ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 20 Agustus. Permohonan tersebut dimaksudkan dalam rangka pencalonan sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah periode 2024-2029. Adapun alasan Kaesang tak bisa maju pilgub Jawa Tengah karena adanya keputusan Mahkamah Konstitusi soal aturan pilkada MK mengubah syarat pencalonan pilkada melalui putusan nomor 70 PUU Romawi 22/2024. Dalam aturan tersebut, batas usia minimum calon gubernur tetap 30 tahun dan calon wakil wali kota bupati tetap 25 tahun.
saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon, bukan ketika dilantik. DPR yang rencananya akan mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada kemarin, Kamis 22 Agustus akhirnya dibatalkan karena gelombang aksi demo. Ya, walaupun dari DPR-nya sendiri sih bukan karena masa aksi ya, yaitu revisi undang-undang dibatalkan. Menurut saya ya gara-gara masa aksi. Nah, jadi kalau kita melihat rujukan dari sini, yaitu calon gubernur dan calon wali kota saat ditetapkan oleh KPU sebagai pasangan calon. Jadi memang tidak bisa ya. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Sumi Dasko Ahmad mengungkapkan alasan batalnya penetapan revisi undang-undang. Dasko menjelaskan pembatalan murni karena secara tata tertib aturan persidangan tidak terpenuhi. Kita ikuti tatib yang berlaku tentang tata cara persidangan di DPR setelah ditunda 30 menit. Kemudian menurut tatib itu tidak bisa diteruskan sehingga kita tidak jadi laksanakan, kata Dasko. Oleh karena itu menurut Dasko pada saat pendaftaran pada 27 Agustus yang akan berlaku adalah putusan MK. Oleh karena itu akan menjadwalkan kembali rapat BAMUS untuk paripurna karena quorum tidak terpenuhi. Putusan ini jelas akan pengaruh pada nasib Kaisang Pangarep yang telah bersiap maju Pilkada Jateng sebagai calon wakil gubernur. Kaisang yang lahir pada 25 Desember 94 baru berulang tahun ke-30 pada 25 Desember. Jika mengikuti putusan MK, maka Kaisang tak bisa maju Pilgub karena penetapan pasangan calon kepala daerah akan dilakukan oleh KPU pada 22 September. Pemungutan suara Pilkada akan dilakukan 27 November. Nah, jadi terlihat ya, Kaisang tidak bisa maju pada Pilkada kali ini. Ya kita tunggu sajalah besok 5 tahun ke depan pada tahun 2029. Ya semoga saja bisa mengikuti Pilkada karena usia sudah waktunya dan tidak perlu mengubah undang-undang. Kalau menurut saya ditunggu sajalah. Nah, pada waktu lalu juga sama halnya dengan Gibran Rakabuming Raka dan bahkan juga tiba-tiba sudah membuat SKCK dan lain sebagainya. Itu bahkan juga secepat kilat. Bahkan ya masyarakat terlihat terperdaya lah dengan semua itu. Tiba-tiba mengurus SKCK, bahkan wartawan itu sudah di Polda mendapatkan kabar bahwa Gibran akan mengurus SKCK, tetapi ditunggu sampai kapanpun tidak ada Gibran mengurus SKCK, entah lewat jalur dalam kemungkinan ya. Itu juga menjelang pendaftaran di KPU. Jadi memang sangat serba cepat, wat set, dan kita dibuat kaget lagi, dibuat melongo seolah-olah kita itu ya BODO lah. Jadi menurut saya saat ini jangan sampai lagi ya dirubah undang-undang demi seorang keluarga tertentu, demi kelompok tertentu, janganlah. Karena undang-undang khususnya MK itu adalah penengah, penjaga konstitusi, penegak konstitusi. Kalau misalkan besok ada sengketa pilkada, pasti rujukannya akan kembali ke Mahkamah Konstitusi. Dari perbedaan MK dan juga Balek, ambang batas pencalonan threshold dari Undang-Undang Pilkada 20% kursi DPRD atau 20% suara sah dari putusan MK 20 Agustus 6,5 sampai 10% sesuai dengan jumlah penduduk. Putusan Badan Legislator DPR 21 Agustus ambang batas hanya berlaku untuk partai yang tidak memiliki kursi di DPR. Batas usia minimal calon gubernur minimal 30 tahun sama. Terus putusan MK minimal 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon oleh KPU. Di sini dari putusan badan minimal 30 tahun saat dilantik. Wah, ya seperti itulah. Tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat ya, menilainya seperti apa. Tapi yang jelas saya berharap semoga saja pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting tidak banyak kotak kosong ya.